Ya, salam sehat. Raport hari terakhir MSCI yang video yang kelima, Agustus Q3 tahun 2025. Jadi ini adalah raport ya waktu efektif date ya yang terakhir yaitu Selasa 26 Agustus 2025. Nah, hari ini ya Rabu 27 Agustus 2025 adalah eksekusi date. Kemudian kita ke data. Nah ya, jadi keterangan satu ini adalah yang di-add di MSCI Big Cap. Jadi emiten DSSA dan Cuan itu masuk MSCI Big Cap ya, menggantikan Adro yang turun derajat ke Small Cap. Jadi anggota MSCI bertambah satu ya, karena keluar satu masuk dua, jadi 18 emiten. Adro itu ya tadi saya bilang tadi di downgrade atau turun derajat ke small cap. Sedangkan Kepik, PTRO, Ratu, TAPG, AAD itu yang di add di small cap, sedangkan PNAF, MBMA yang di del di small cap. Jadi yang keluar 2, yang masuk 5. Jadi keanggotaan MSCI bertambah ya untuk saham-saham Indonesia. Ya, ini ya jadi kita penekanannya hari ini yaitu valuasi yang luar biasa ya, dari DSSA yang tadinya 600 miliar di hari Jumat tanggal 22 naik hampir 8 kali lipat ya. Di sini levelnya 17. Sedangkan Cuan dari 277 miliar ke 200 atau ke 2,6 triliun, yani 5,4 triliun ya. Jadi levelnya 7. Jadi peningkatan luar biasa ya. 1 itu adalah rata-rata ya. Nah, ini 7 adalah 7 kali rata-rata hari biasanya. Adro demikian juga dari 221 miliar ke 1,6 triliun dan seterusnya. Ya. Kita langsung ke levelnya aja. 19 untuk Kepik, PTRO yang ini yang normal-normal aja. Ya 2 kali wajar lah, ini aja 2. Ini 2 ya wajar. Nah, ini di luar kewajaran. Ratu 2, TAPG minus 5 karena ini min ya. AAD netral ya, 5 kali lipat. Oh, ini minus di sini ya maksudnya ya. TAPG minus 4,3, AAD 6,6%, ini 5, PNLF min 5, MBMA 2 ya. Di sini ya ini sebetulnya lumayan juga ya kalau dibandingkan hari kemarin. 40 miliar jadi 281 miliar. Jadi ada peningkatan yang luar biasa dibanding hari sebelumnya. Sedangkan faktor asing DSSA 1%,
cuan 5% ya, yang di big cap, sedangkan Adro asing keluar masif yaitu 51% dengan guyurannya asing ya. Kemudian yang small cap kayaknya asing kurang suka ya, maksudnya nggak seperti big cap. Jadi maybe ini alasan kenapa asing memilih big cap ya daripada small cap. Di sini kelihatan. Walaupun nggak besar betul, nggak masif ya, 5%, ini cuma 1%. Nah, Adro yang di-del dari big cap, padahal dia nggak dikeluarkan dari MSCI, masih di small cap, asing tetap keluar. Jadi kesimpulannya, asing tetap pilih yang big cap daripada small cap. Ya. Nggak suka yang tini-tini ya, tini bagger misalnya. Dia tetap yang small cap, menekankan ke likuiditas. Ya, kita melihat volatilitas hari kemarin waktu MSCI effective debt, di mana DSSA ya ini ya, open gap jadi 2%. Jadi kita bisa incer sebetulnya ya. Coba ini buat catatan ya, bahwa di open market di sesi effective debt ya, apakah benar terjadi loncatan ya, atau panic buying ya untuk DSSA 2%. Tapi ini cuan dikit 0,6 ya. Apakah ini kaitannya dengan FTSE juga? Ya, I don't know ya. Di mana DSSA closing di 13,4%, cuan 4,3%, Adro yang di-del 0,3%, merah tapi walaupun tidak berdarah-darah, Kepik 11,9%, PTRO 0,3%, Ratu 0,4%. Nah ini AAD 6,6%. PNLF, nah ini yang diguyur. Nah ini bisa pantau ya untuk hari ini. MBMA 1,4%. Ya, ini ya semakin dalam semakin kita pilih PNLF ya, bisa kita pantau hari ini. Setelah itu kita pantau MBMA. Ini prioritas hari ini. Siapa tahu ganti bandar ya. Nah, di mana di gap up ini yang misteri bagi kami ya. DSSA di gap up 3,0%. Cuan di gap up 4,6%. Kepik di gap up 4,9%. AAD di gap up 4,7%. Jadi bisa disimpulkan ya, mayoritas yang di-add itu di gap up di closing. Tetapi untuk kesimpulan hari ini ya, ternyata kan TAPG di gap down ya. Tapi perbandingannya 1, 2, 3, 4, 5 banding 1. 6 banding 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 emiten di gap up lawan 1 emiten di gap down. Sebetulnya berani spekulasi ya. Tapi ini kan data yang belum diriset di rebalancing sebelumnya ya. Dan ini khusus MSCI ya. Jadi belum ada riset. Ya, tetapi kalau riset per MSCI yang kali ini aja, ya ini hasilnya. 6 banding 1. 6 di gap up dan 1 di gap down. Masih untung kalau kita mau spekulasi.
Ya, tapi ini ya ada resiko ya. Memang ini nyatanya di gap down, tapi menang yang di gap up ya, yang di add. Sedangkan yang di del itu Adro di gap down, PNLF di gap down, MBMA di gap down. Nah ya, coba nanti kita, ini kan di gap down, di diskon ya. Di diskon, coba nanti kita buy saat kuning misalnya untuk PNLF dan MBMA. Kalau TAPG di add ya kita abaikan. Adro di del ya. Ya tidak masuk prioritas ya. Kita prioritasnya PNLF dan MBMA yang di buy di eksekusi debt. Ya, apalagi yang penting ya. Jadi intinya ini terjadi lonjakan atau gempa bumi. Nah, sampai 17 levelnya, 19 levelnya, ya. AAD 5 dan seterusnya. Apa perlu cat ya? Oh iya, perlu cat. Kita pause sebentar ya untuk menghemat waktu. Ya, ini ya. Kita lihat chart. DSSA. Nah, jadi naik selama MSCI ini naik. Cuan. Ya, cuan ya naik juga. Ya. Ini pakai ini MSCI ya, ini MSCI Bang. Oh ya, ini MSCI ini ya. Gap up. Tapi dia hanya turun, tapi tetap dalam posisi plus. Ya, itu. Oh ya, DSSA kita ingin tampilkan. Nah, ini ya. Ini valuasinya super. Ini ciri-ciri MSCI ya. Jadi dengan lihat setahun, misalnya kita setahun ya, kita tahu, oh ini MSCI. Karena apa? Valuasinya super duper. Kemudian cuan, apakah demikian? Ya hampir sama sih. Nah ini kan valuasinya super. Kemudian Adro, ini guyuran. Nah ya, jadi volume besar tapi guyuran karena dia di del. Kemudian Kepik. Ya, Kepik. Nah, valuasinya juga super. PTRO. Ya, ini sedang ya, normal ya. PTRO Ratu. Iya, Ratu ya normal. Tapi ada peningkatan tetap. Nah, ini super. Ya. Tapi tidak tertinggi. Ini mungkin MSCI juga ini. Ini mungkin MSCI juga. Mungkin tapi ya. Nah, ini ya. 26 Agustus. Ini apa tadi? Triputra Agro Persada, TAPG. Ya. AAD. AAD ini di add super. Ya. Super juga, tapi ini gap up. Terus PNLF. Nah, ini benar-benar di sideways-nya. Super. Ya. MBMA. Nah, ini ya super ya.
Ya, pokoknya volumenya lebih besar dari hari sebelumnya. Nah, itu ya. Itu raport ya, hari terakhir MSCI Q3 tahun 2025 bulan Agustus. Ya, cukup ya. Salam sehat.